Saya coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, surat Al-Hujurat ya. Ada 18 ayat. Ya. Saya amati keseluruhan surat ini memang berbicara masalah adab. Ya. Ya. Jadi dimulai dengan larangan. Surat ini dimulai dengan larangan kepada orang-orang mukmin untuk menilai sesuatu sebelum datang perintah Allah dan Rasul-Nya. Kemudian ada juga larangan mengangkat suara lebih tinggi di atas suara Rasul. Kemudian juga ada pujian terhadap orang-orang yang merendahkan suaranya di hadapan Rasul. Dan celaan terhadap orang-orang yang tidak beradab dan memanggil Rasul dari luar kamarnya. Kemudian dijelaskan perintah kepada orang-orang mukmin untuk selalu bersikap selektif dan teliti dalam menerima suatu berita dari orang-orang yang fasik dan lemah imannya. Perintah yang harus dilakukan oleh para pemimpin dalam menghadapi dua kelompok orang-orang mukmin yang sedang berperang. Ada juga larangan bagi orang-orang mukmin untuk saling mengolok-olok dan mencela sesamanya. Dan seterusnya ya sampai kepada yang terakhir, jagalah diri kalian dari azab Allah dengan jalan mentaati perintahnya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar semua yang kalian katakan dan ilmunya meliputi segala sesuatu. Benar-benar mau mengingatkan kita ini surat ini. Tentunya kita menyampaikan sesuatu ya seperti yang biasa kita lakukan dalam satu forum. Kita bawa kepada kenyataan sekarang ini ya. Sangat menarik ya benarnya kita dituntun Al-Quran seperti ini. Artinya begini, kita setiap berpendapat dasarnya harus ada ilmu di situ. Ya, ilmu harus mendahului kita, terutama yang dari Al-Quran dan Sunnah ya, dari hadis misalkan itu. Jadi kita menyampaikan pendapat itu dasarnya ada. Itu maksud saya memahami. Jangan mendahului itu berarti kita jangan menyampaikan sesuatu dengan ego. Ya. Tapi dasarnya ada. Itu saya ngomong ini dasarnya. Dari Quran, ayat ini, surat ini, ya. Dari hadis, riwayat ini itu ada dasarnya. Itu yang saya tangkap jangan mendahului. Ya. Dan ini harus dimiliki orang-orang beriman jelas. Dia punya iman terhadap kitab Al-Quran itu. Diingatkan oleh Allah. Kadang iman kita lagi turun itu yang muncul subjektif ya. Kejadiannya seperti Umar dan Abu Bakar itu kenapa kok hal segitu kok bisa sampai berdebat. Saya pikir apa memang lagi emosi, apa bagaimana, kenapa nggak dipikirkan dulu kalau mau menunjuk seseorang sebagai pemimpin itu kan padahal di situ ada Rasul. Ya, tentunya mesti bertanya kepada yang lebih mengerti gitu loh. Itu saya kadang apa ini benar begitu kejadiannya gitu loh. Mereka orang yang berilmu, orang yang dekat dengan Rasul tentu akhlaknya ya dekat juga dengan Rasul. Tapi mereka sepertinya kok menyampaikan pendapat kemudian dibantah oleh Umar juga seperti itu. Nah ini saya juga apa begitu gitu loh. Sehingga Allah sampai menurunkan ayat ini. Apa gara-gara itu? Apa Quran ini turun berdasarkan ada kejadian? Baru turun Quran, baru turun ayat. Apa mesti begitu? Apa ayat ini sudah ada sebelum peristiwa itu ada? Gitu. Kalau bagi saya
ayat ini sudah ada, walaupun itu peristiwa itu nggak ada. Jadi lebih dulu Quran, dan ini sebenarnya untuk seluruh umat, bahkan sebelum Nabi Muhammad juga ini juga sangat penting gitu loh. Karena dulu para nabi ya, apalagi yang dihadapi seperti Nabi Yakub menghadapi anak-anaknya, Nabi Yusuf menghadapi Yahudi, ya, yaitu seperti itu, dia sering mendahului perintah Allah dan Rasulnya, dia berbuat menurut nafsunya. Itu yang ayat yang ke-1. Kemudian ayat yang kedua juga larangan, ya, meninggikan suara. Ini memang di sini adalah suara adalah bunyi, ya, letter-letternya bunyi, ucapan, ya. Meninggikan, mengeraskan itu saya pikir berbeda. Kalau meninggikan itu mungkin pikiran kita meninggikan volumenya. Apa begitu? Sama nggak dengan mengeraskan suara? Ya sepertinya sama, selaras ya. Tinggikan suaramu, nah, akhirnya suaranya ditinggikan. Keraskan suaramu. Nah, tapi bagi saya itu memang nggak sama ya, tetap ada perbedaan. Kalau saya melihat dari ayat ini melebihi suara Rasul, ya, artinya pendapat. Menurut saya suara ini adalah pendapat. Meninggikan berarti mengunggulkan. Suaraku lebih unggul daripada suara Nabi, atau pendapatku ini lebih unggul dibanding dengan pendapat Nabi. Itu. Nah, baru yang berbeda ini yang kedua, jangan kamu berkata kepadanya dengan suara yang keras. Keras ini saya kira bukan masalah suaranya keras, buanter sampai telinganya peka, bukan begitu. Maksud saya ini dia memaksakan suaranya itu supaya dia mau menerima. Nah, seperti itu. Tadi sudah merasa pendapatnya paling baik dibanding pendapat Rasul, belum minta ini karena dia nggak minta pendapat Rasul, dia sudah merasa pendapatnya dia lebih gitu loh. Sampai nggak minta pendapat Rasul ini kan berarti dia menganggap Nabi itu suaranya nggak ada atau malah nggak direkan ya, atau begitu. Dia meninggikan suaranya, pendapatnya dia pakai dulu, kemudian menekankan pendapatnya itu kepada yang lain supaya mau menerima. Nah, ini jelas salah. Kalau hanya meninggikan suara, saya pikir juga kalau dibutuhkan kita perlu keras suaranya supaya terdengar. Apalagi jaraknya yang jauh, apalagi ada yang kalau misalkan nggak dengar, itu harus keras suaranya. Nggak masalah bagi saya, keras itu. Tapi kalau mengunggulkan pendapat saya, nah itu jadi masalah. Untuk kemudian nanti segala amalmu bisa terhapus, sedangkan kamu tidak menyadari ya. Amal kalau kita nanti pahala, ini katakan pahala di sini. Ada yang mengatakan pahalanya, ya pahala kebaikannya dari amalmu itu bisa terhapus. Ini mungkin kita karena suara kita atau ego kita ini tinggi, kemudian kita memaksakan kepada orang lain, ya sebenarnya nggak terasa sih. Itu sebenarnya dampak buruknya sangat banyak. Ya, maksudnya terhapus apa? Amal kebaikanmu akan hilang dalam arti memang nggak muncul. Di sana tidak ada kebaikan. Kalau ini hapus berarti yang muncul apa, kan begitu? Apa nggak ada sama sekali? Tetap ada amalnya. Apa amal buruknya muncul. Jadi di sini yang baik hilang, yang muncul jeleknya. Gitu. Jadi saya nyoba untuk real kenyataannya pasti akan menimbulkan keburukan kalau kita bersikap menganggap pendapat kita lebih tinggi dibanding yang lain. Misalkan ya sekarang nggak ada Nabi, gimana kita mau mengukur lebih tinggi mana suara kita, Nabi nggak juga bisa mengukur itu. Tapi setidaknya kita harus dasari pada Al-Quran
supaya inilah yang harus kita tinggikan, ya. Nilai-nilai Quran ini yang harus kita tinggikan, jangan pendapat pribadi. Gitu. Kemudian jangan memaksakan dengan atau mengeraskan atau menekankan ini pendapatku ini yang paling benar ini, jangan begitu. Didasarkan lagi kepada ilmunya Allah, Al-Quran itu. Kepada yang lain ya, itu tidak boleh menurut kata saya gitu. Nah, di situ nanti akan mendapatkan hasil yang lebih dibanding dengan kita memaksakan pendapat kita. Gitu. Kemudian yang ketiga, nah ini juga sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasul. Nah ini lagi saya menganggap rendah bukan volumenya rendah, tapi dia ya bisa hatinya merendah, ya artinya dia memang ilmunya masih jauh gitu, atau dia tidak, pemahamannya dia rendah memang dibanding dengan pendapatnya Rasul gitu loh. Itu ya di Al-Quran kita berhadapan dengan Al-Quran itu harus merendahkan diri, merendahkan kita, merendahkan suara kita ini, pendapat kita gitu. Oh kok kayak Quran ini kok misalkan ya, maaf kalau kita kadang merasa kok Quran ini keliru sih kok gini, kadang berkata begitu, kadang muncul berarti itu merendahkan Al-Quran, merendahkan bukan merendahkan diri, itu merendahkan Quran, meninggikan diri. Jadi ini merendahkan diri, pendapat kita di sisi Rasulullah. Sekarang sisi Rasulullah bagaimana? Nggak ada lagi sisinya ya Al-Quran ini, yang sudah akhlaknya Rasulullah ini ya Al-Quran ini. Jadi merendahkan pendapat kita di hadapan Al-Quran. Mereka itulah orang-orang yang teliti hatinya, nah benar-benar diuji kita. Jadi kita belajar Al-Quran ini benar-benar akan menghantam subjektif kita. Kebanyakan Al-Quran ini menghantam orang-orang yang beriman, menghantam dalam arti mendidik, menggembleng. Itu kamu harus begini, kamu harus begitu, jangan begini, jangan begitu, selalu begitu. Nanti berhadapan dengan, kalau kita amati tadi ini ayat ini aja sudah ada larangan, ada perintah, larangan sampai akhir. Coba bayangkan wahai orang beriman, jika saya janganlah lah ini, jangan kamu ini teliti dulu. Nah, jangan langsung percaya. Nah, itu kan juga perintah, juga larangan. Nah, kemudian ayat berikutnya juga sama ini. Itulah ini, kalau dia menuruti kemauan kamu, kamu pasti akan mendapat kesusahan. Ini juga satu akibat ya, akibat dari kalau kita mengikuti, dan itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Jadi semua di sini ada perintah larangan sampai ke bawah, kemudian ada merukunkan dua mukmin yang sedang berselisih. Nah, ini tugas kita. Ini saya amati di masjid saya itu sering terjadi perselisihan. Sering terjadi perselisihan. Satu aja yang ngomong itu beda menanggapinya macam-macam. Mau bertanya takut, nggak tanya dia bingung. Itu. Tadi barusan saya habis maghrib itu sampai isya itu menuliskan itu. Jadi tidak terima dia dengan pendapatnya si A, akhirnya dia menyampaikan ke saya. Maksudnya apa kok begitu? Nah, ini tugas kita itu yang ngerti mendamaikan. Mendamaikan dalam arti pendapatnya kita sambung. Mengajak dia berpikir yang mau dicapai dari pembicaraan tadi apa itu. Contohnya ada dalam surat Al-Hasyr ayat 10 itu, di sana kita mendoakan orang sebelummu, doakanlah orang sebelummu. Nah itu mereka dia menganggap sebelumnya berarti orang yang sudah meninggal kita doakan semua Pak Di, ya. Itu dari ayat ini saya menangkap, tapi kok tadi Ustadznya bilang orang meninggal itu sudah nggak ada apa pengaruhnya, kita mau mendoakan bagaimana, apa dia bisa berubah orang meninggal itu? Nah, itu berarti nggak boleh mendoakan orang meninggal. Itu akhirnya saya coba menjelaskan sesuai dengan yang dia tangkap gitu loh.
Nah, itu seperti itu ya. Akhirnya nanti titik akhirnya dia tidak berprasangka buruk atau semakin menjauh. Ya, ini dengan Quran disuruh mendamaikan. Bahkan mungkin perlu kita berbohong. Saya sering itu, saya sering berbohong masalah itu. Supaya apa? Supaya nggak salah paham. Nah itu, karena memang dua belah pihak ini kadang nggak ketemu, makanya saya coba berbohong. Oh, maksudnya itu dia itu nggak begini gitu loh. Oh nggak begitu, iya. Padahal saya tahu maksudnya begitu. Supaya dia tetap tidak ada prasangka buruk. Nah seperti itu. Memang harus dipraktekkan di lapangan. Kalau enggak Quran ini ya hanya sekedar angan-angan, hanya sekedar angan-angan. Itu yang sedikit yang saya sampaikan. Kalau ada kebenaran semuanya dari Allah, ya. Kalau ada keliruan itu dari subjektif saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.